Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah kalkulus. Dan hari ini sudah masuk ke pertemuan ke-7 dengan subtema adalah aplikasi integral untuk mencari volume benda putar. Untuk materi ini sebenarnya masih lanjutan dengan kemarin. Kalau kemarin kita membahas luas itu hanya dari bidang. Nah, kalau volume itu dia diputar, teman-teman. Jadi ada perputaran. Itu semua juga pakai integral. Untuk lebih jelasnya, mari disimak video ini. Mohon dipersiapkan alat tulisnya dan biar nanti dapat mencatat bagian mana yang sekiranya perlu, teman-teman. Baik. Yang pertama adalah mencari volume benda putar dengan metode cakram. Ya, ini syarat pertama adalah akan dicari dengan metode cakram. Gimana metodenya itu, Pak? Ini. Kalau kita belajar volume itu dari kita SD adalah konsepnya luas alas ya, dikalikan tingginya itu H, seperti itu. Itu ya. Kemudian kalau ada sebuah benda itu bersifat bahwa penampang tegak lurusnya pada suatu garis tertentu memiliki luas tertentu. Misalkan garis tersebut adalah sumbu X dan andekan penampang di X adalah AX. Jadi garisnya di sumbu X, penampangnya di AX, di mana X itu antara dari nilai A sampai B. Dan bila selang dari AB dengan titiknya adalah apa? X A sama dengan X0 kurang dari X1. Dan dia kurang dari X2 sama kurang dari Xn adalah B. Seperti itu. Jadi A ini sama B gedean B, teman-teman. Dan X-nya itu rentangan antara A dan B, seperti itu. Ya. Ini akan melalui titik-titik ini luas bidang tegak lurus pada sumbu X, sehingga diperoleh perpotongan benda menjadi lempengan yang tipis. Lah, volume suatu lempengan ini dapat dianggap volume tabung, yaitu apa? Volume sigma Fi sama dengan sigma dari AXI, di mana XI rentaknya adalah X1I sampai XI, teman-teman, seperti itu ya. Maka dengan jumlah perkalian itu maka didapatkan volume adalah integral dari A sampai B. A-nya adalah batas bawah, B-nya adalah batas atas dari AX. AX adalah luas benda putar, teman-teman, seperti itu. Ya, itu adalah konsep dari volume benda putar. Kalau diilustrasikan seperti ini, jika daerah R itu adalah daerah yang membatasi kurva Y sama dengan X, sumbu X garisnya ada XA dan XB, di mana A-nya kurang dari B. Jika R diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360, di sini saya kasih kotak, dia mengelilingi sumbu X, maka volume benda putarnya ini kita sketsa dulu. Ini A-nya, ini B-nya, ada Fx ini, teman-teman. A ini A itu akan kita putar mengelilingi sumbu X begini. Ini ya. Nah, berarti kan 360 kan satu putaran penuh, maka dia akan membentuk seperti ini, teman-teman. Nah, ini lah yang akan kita cari volumenya ini, teman-teman. Volume benda itu berapa, seperti itu. Sehingga volumenya Pi adalah tetapan, A adalah batas bawah tadi yang A, B adalah batas atas, dikalikan Fx kuadrat, teman-teman. Di fungsinya ini kita kuadratkan. Rumusnya, Pak? Iya, kita kuadratkan.
itu kalau diputar mengelilingi sumbu X, jadi bendanya itu dia horizontal ya, kan sumbu X di horizontal teman-teman ya. Sebaliknya kalau ada mengelilingi sumbu Y ini teman-teman, sama aja, maka dia bendanya akan diputarnya vertikal teman-teman. Ini A, sini B, maka dia akan diputar mengelilingi ini teman. Ini nih. Ini ya. Itu teman-teman. Y sama dengan Fx teman-teman. Rumusnya juga sama, karena di sini diputarnya ke sumbu Y, maka harus diubah menjadi Fy teman-teman. Ingat-ingat. Kalau diputarnya sumbu Y harus Fy, kalau diputarnya sumbu X juga harus Fx teman-teman, seperti itu. Rumusnya sama, integral pi A sampai B Fy kuadrat dz teman-teman. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan, kalau pengubahan mengelilingi sumbu X maka Y sama dengan, kalau mengelilingi sumbu Y jadi X sama dengan teman-teman, seperti itu. Oke ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh ini. Tentukan volume benda putar jika daerah yang dibatasi oleh kurva ini 4 min X kuadrat, sumbu X sumbu Y diputarnya 360 derajat. Yang pertama diputar terhadap sumbu X, karena diputar terhadap sumbu X maka sudah Fx nggak diapa-apakan, jadi tinggal langsung konsep ke integralnya teman-teman, karena dia cuma itu aja teman-teman ya. Nah ini kita harus cari dulu titik potongnya teman-teman. Ini pertama seperti biasa Anda harus bisa menggambar grafiknya ini teman-teman. Nah grafiknya Fx sama dengan 4 min X kuadrat, karena kuadrat maka dia perpotongannya ini negatif ya, seperti huruf N. Nanti diambil perpotongan ini 2 sama min 2 yang X nya sama dengan 0 teman-teman, seperti itu. Setelah dapat gambarnya, maka kalau diputar rumusnya ini ya, maka dari sini nih, kan tadi batasannya sumbu X sama sumbu Y teman-teman ya. Nah maka ini akan kita putar teman-teman. Terhadap sumbu X maka dia akan ke bawah teman-teman ini. Nah ini dia akan putar ke bawah, jadi ini nanti dia kalau disketsakan. Ini ya. Oke. Maka 02 bawah 02 terus Fx 4 min X kuadrat dikuadratkan. Kita kuadratkan dulu bareng-bareng. Ingat ada A min B kuadrat, jadinya apa? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Apa jadinya? 4 kuadrat 4, 2AB, 2 kali 4 kali X, 2 kali 4 8, 8X kuadrat min X kuadrat dikuadrat jadi X pangkat 4. Oke ya. Sampai sini udah dikuadratkan. Habis itu baru diintegralkan teman-teman. Kalau kita integralkan sama aja, maka karena ini pangkatnya 1 ya, maka jadi apa jadinya? 6X pangkatnya 2 jadi pangkat 3, 4 jadi pangkat 5 teman-teman. Kita substitusikan kedua dulu. 16 kali 2 32, 2 pangkat 3 adalah 8, 8 kali 8 64, 2 pangkat 5 32. Karena 0 min 0 maka dia juga 0 teman-teman, nggak usah dihitung seperti itu. Kalau dioperasikan 32 dikurangi 64 per 3 ditambah 32 per 5, nanti sama-sama penyebutnya dibuat 15, nanti akan didapatkan 256 pi. Jadi pi nya cuma ngikut teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Itu kalau diputar terhadap sumbu X, langsung dari fungsinya tinggal dimasukkan teman-teman, seperti itu. Karena yang kedua, bagaimana kalau diputar sebagai sumbu Y ini nih, mengelilingi sumbu Y, maka kita harus ubah dulu. Tadi kan fungsinya kan Fx sama dengan ini ya, fungsi awalnya sini aja, Fx sama dengan 4 min X kuadrat. Fx ini kita ganti Y teman-teman, Y sama dengan 4 min X kuadrat, seperti itu. Maka harus kita ubah. Kan tadi kan kalau sumbu Y berarti X sama dengan, ya udah ini
pindah ruas ke kanan, maka X-nya positif, Z-nya negatif. X kuadrat 4 min Z. X-nya jadi apa? Akar dari 4 min Z, teman-teman. Ya. Maka sehingga volumenya di berapa? Kalau digambarkan juga nanti dia batasannya 0 sampai 4 integral berapa? 4 min Z, teman-teman. Seperti itu. Kalau integralkan 4Z itu karena angka jadi 4Z. Z-nya berapa? Z-nya setengah Z kuadrat dimasukkan 4 kali 4 16. Ini adalah 16 dibagi 2 8, teman-teman. Ya, maka jadinya 16 kurangi 8 adalah 8 pi itu, teman-teman. Ini dapat dari mana nih, Pak? 4-nya ini. Seperti biasa, Anda harus menggambarkan kurva X sama dengan 4 min Z itu kurvanya seperti apa. Nanti Anda dicek. Oh, kalau X-nya sama dengan 0, Z-nya berapa berarti? Ya. Atau Z-nya sama dengan 0, berarti kan X-nya kan plus minus 2, teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke grafiknya, teman-teman. Seperti itu. Ya. Itu adalah untuk volume benda putar sumbu X dan sumbu Y, teman-teman. Oke ya. Jadi memang harus ada gambarnya, teman-teman. Kalau belum ada titik potongnya dia, seperti itu. Yang kedua, mencari volume benda putar dengan metode cincin. Metode cincin ini dipakai sebentar. Mohon maaf. Kepencet tadi, teman-teman. Oke. Metode cincin ini dipakai jikalau apa, Pak? Jikalau ada dua kurva, teman-teman. Kayak kemarin luaskan ada dua kurva, maka dia akan fx dikurangi gx, yang atas dikurangi yang bawah, karena fx-nya lebih besar dari gx, teman-teman ya. Nah, ini juga sama, teman-teman. Kalau ada dua kurva jadi apa? Jadi fx kuadrat dikurangi gx kuadrat, sama aja, teman-teman, seperti itu. Ini kalau diputar mengelilingi sumbu X, sama aja, teman-teman, ya. Nah, jadi sama ya konsepnya ya. Bedanya kalau tadi satu kurva, sekarang dua kurva, seperti itu. Kalau dicontohkan ini, tentukan volume benda putar yang terjadi jika kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X tambah 6. Ini kan kita belum tahu titik potongnya berapa. Ingat kemarin ada Y1 sama dengan Y2 ya. Y1 nya adalah X kuadrat, Y2 nya adalah X plus 2, X plus 6. Pindah ke ruas kiri jadi min X min 6 difaktorkan jadi X min 3 X plus 2, teman-teman. Ini jabarkan juga X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, teman-teman. Dapatnya ini titik potongnya, teman-teman. Dapat titik potong, ya udah tinggal dimasukkan. Maka integralnya apa? Ini kan berarti yang kecil, berarti A, ini B, teman-teman. Jadi apa? Min 2 sampai 3 dari apa? Fx-nya. Berarti yang atas ya, X tambah 6, berarti yang atas pasti ini. Berarti fx kuadrat dikurangi gx kuadrat. Kan kalau kita masukkan kan gambarnya seperti nanti gambarnya. Ini adalah fx-nya, ini gx-nya, teman-teman, seperti itu. Kita kuadratkan berarti x kuadrat 12x, 6 kuadrat 36, x pangkat 2 dikuadratkan x pangkat 4. Kita operasikan jadi min x kuadrat pangkat 4 plus x kuadrat plus 12x plus 36, teman-teman. Kalau kita integralkan, kalau pangkat 4 jadi berapa? Pangkat 5 seperlima, pangkat 2 jadi pangkat 3 sepertiga, pangkat 1 jadi pangkat 2, tidak ada angkanya jadi 36x, seperti itu. Kalau kita substitusikan ke 3 sama min 2 sama aja, berarti 3 pangkat 5 kali 1 2, 4, 3. 3 pangkat 3 adalah 27 dibagi 3 9. 3 pangkat 2 9 kali 6 54. 36 kali 3 adalah 108. Dikurangi berapa? Min 2 pangkat 5 adalah min jadi 32.
min 2 pangkat 3 min jadi min 8 per 3. Min 2 pangkat 2 4 kali 6 adalah 24. Min 2 kali min 2 kali 3 6 adalah min 72 teman-teman. Kita operasikan, berarti yang 24 sama-sama pangkat 5 teman-teman ya. Jadikan 1 teman-teman, seperti itu. Ini kan semua 171 ini, jumlahkan semua. Ini juga dioperasikan jadi 48 teman-teman. Kalau itu teman-teman operasikan dengan cara pecahan biasa, nanti pasti bisa itu dapatkan volumenya 166 per 2 per 3 pi teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau nanti diputar dengan terhadap sumbu Y gimana Pak? Sama, jadi kamu ubah dalam bentuk F Y sama dengan apa, nanti tinggal masukkan teman-teman, seperti itu. Jadi intinya metode cincin ini dipakai untuk apa? Untuk dua kurva. Nah ini sumbu X sama sumbu Y sama aja teman-teman. Oke ya. Baik, ada pertanyaan silahkan. Oke, sekali lagi nanti tolong perhatikan bener ya, diulang lagi kalau emang belum paham. Yang kedua, tentukan volume benda putar jika dibatasi oleh Fx sama dengan X min 2, sumbu Y garis X2 sama garis Y sama dengan min 1 diputar mengelilingi sumbu X teman-teman ya. Maka akan kita buatkan pemisalannya Fx min 2 nih garisnya ini teman-teman. Nah ini ya, potongnya ini. Nah, itu sumbu Y ini sumbu Y. Oke, X sama dengan 2 dan X Y sama dengan 1 teman-teman. Min 1 mengelilingi sumbu X, berarti dia ini. Nah, akan diputar dia ke sana gitu. Jadi nanti akan ada. Nah, ini teman-teman. Kalau diputar dia teman-teman. Nah, gitu intinya dia. Oke. Nah, ini berarti ada konsepnya apa? Karena di bawah sumbu X maka ada negatif teman-teman dia. Min pi ya. Terus apa? Yang atas kan berarti kan X min 1 nah, atau min 1 kuadrat X min 2 kuadrat teman-teman ya. Fx dikurangi GZ seperti itu ya. Maka tinggal dimasukkan, diintegralkan 1 kuadrat 1 ya. Ini dengan konsep tadi ada A kuadrat min 2AB plus B kuadrat teman-teman. Dimasukkan berarti X kuadrat min 4X plus 4. Di minnya dioperasikan jadi dan diintegralkan tinggal berapa? Pangkat 2 jadi pangkat 3 seper. Pangkat 1 jadi pangkat 2, 4 dibagi 2 1 dikurangi 4 adalah min 3, kasih X teman-teman. Dimasukkan jadi berapa? 0,2 karena 0 dicoret, dari 2 berarti 2 pangkat 3 8 per 3, 2 pangkat 2 4 8, 2 kali 3 6 teman-teman. Maka jadinya berapa? Min 8 per 3 tambah ini berarti tambah 2 teman-teman ya. Nah, berarti min 8 per 3 ditambah 6 per 3 itu teman-teman. Karena min sama min kan min 2 per 3 ketemu min jadi berapa? Positif 2 per 3 pi, seperti itu teman-teman. Oke ya. Oke, gimana? Bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik. Oke, berikutnya nanti silakan Anda cek tiap-tiap kelompok mengerjakan soal-soal latihan ini biar Anda bisa memahami volume integral gimana konsepnya. Dan bagi kelompok yang presentasi, minta tolong nanti 1-2 soal kalau bisa dibahas dari latihan ini teman-teman. Oke, baik. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk atensinya. Silahkan bagi yang belum bisa disimak tadi videonya biar nanti Anda bisa memahami dengan baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.